Saya Dina Carol dengan intuisi yang menembus batas, melihat semua yang tersembunyi, tabu dan mungkin jarang dibicarakan. Karena tiada yang tak dapat dilihat dari langit. Lantai 38. Hai, dengan saya Dina Carol dari Lantai 38. Kita akan ngobrol yang seru-seru seperti yang sudah-sudah. Tidak ada yang gak kelihatan jika dilihat dari Lantai 38. Agak serius nih hari ini perasaannya. Apalagi lagi pandemi kayak gini, mulai dari awalnya kita worry, santai aja, worry lagi, santai lagi, nggak usah dengerin gosip ini itu, sampai akhirnya pengalaman saya sendiri bahwa teman-teman deket pergi, nggak ada. Padahal beberapa hari sebelumnya kita masih voice note, masih bercanda-canda, bahkan kita bercanda tentang kematian. Ngeri, akhirnya lama-lama juga saya sendiri jadi mikirin sampai kapan kita bakalan hidup. We never know. Yang umurnya muda juga banyak yang akhirnya nggak ada. Dengan situasi yang susah seperti ini, tapi tetap sih masih positive thinking. Cuman jadi berpikir gitu, kita nih dandan cantik kayak gini untuk impress orang-orang yang ada pada saat kita masih ada di dunia seperti ini. Kalau kita udah nggak ada, who to impress? Masih perlu nggak sih kita kelihatan bagus, berdandan selain ya amal dan ibadah? Kok jadi nggak enak gini sih rasanya? Tiba-tiba merinding. Siapa gitu ya? Pernah nggak sih kita atau kalian mungkin punya pengalaman yang dekat dengan mereka yang udah nggak ada? Bukan interaksi, tapi sering berhubung ya, kayak misalnya memandikan mayat, terus mengubur. Saya nggak bisa bayangin profesi seperti itu, gimana susahnya. Anyway, kayaknya suasananya udah mulai merinding sendiri. Apa kabar Elsa? Elsa boleh kasih tahu dong profesi kamu apa? Nama saya Gloria Elsa Utasoi. Saya adalah Prias Jenazah Gratis di Jakarta, founder dari Marathon Kebaikan. Prias Jenazah Elsa. Awalnya waktu ketemu dia di sini barusan datang gitu, kirain ini anak funky dari mana gitu. Kamu mirip-mirip kayak antara Dewi Sandra sama vokalisnya Pink. Ya kan? Oke, Elsa Prias Jenazah. Ada orang yang paling kalau tahu kamu apa Prias Jenazah, ketawa. Serius loh. Iya, benar. Iya kan? Iya. Bercandain. Atau ada yang really? Berani Prias Jenazah. Jadi sebenarnya nih kamu nih cerita dulu deh. Merias jenazah saya waktu almarhum ibu saya meninggal karena saya muslim. Ya seadanya sih waktu itu cuma dibedakin aja sedikit terus dikasih lipstick gitu. Nah, kalau kamu ini sebetulnya ngapain sih perias jenazah itu? Prias Jenazah adalah pekerjaan yang mempersiapkan seseorang yang sudah meninggal di hari terakhirnya agar layak dan cantik di hadapan Tuhan dan di hadapan para pelayat. Itu sih tugasnya saya. Oke. Simple. Supaya terlihat bagus, cantik gitu. Nah, prosesnya ini susah. Iya kan? Jadi ini untuk agama Kristen ya?
Atau Kristen, apa? ada Buddha juga. Ada Buddha, ada ini pokoknya karena waktu meninggal tuh ditaruh di peti mati dan harus cantik gitu kan. Iya. Sebelum kita ngomong dari prosesnya mendandani jenazah ini. Kenapa sih kamu mau jadi perias jenazah gitu? Nggak mungkin waktu kamu masih kecil, kamu kalau besar mau jadi apa? Perias jenazah. Nggak mungkin. Jadi sebenarnya mama saya adalah pemandu jenazah. Beliau adalah perawat senior di salah satu rumah sakit swasta. Tapi dia memang mengabdikan dirinya untuk memandikan jenazah di gereja dan di keluarga gitu loh. Terus waktu aku masih remaja ikut-ikut mama nih ya kan. Terus tiba-tiba tuh tanteku yang kehidupannya agak biasa, agak sederhana gitu, meninggal gitu loh. Terus I was wondering like, kok cuman diginiin aja ya mah gitu, kakak mau nyobain ngedandanin. Nah saat itu memang aku nggak punya bekal sekolah di salon, tapi aku seneng, masih otodidak gitu kan, belum tahu teknik contouring dan segala macam itulah gitu. Memang yang sesimpel itu akhirnya memberanikan diri, dan itu adalah klien pertamaku di usia hampir 20 tahunan. Oke. Itu akhirnya sejak itu kamu lebih tertarik lagi gitu. Kita bakalan ngomongin prosesnya merias jenazah. Tapi ini pasti pertanyaan sering ditanyain ke kamu. Kamu nggak takut tuh nggak ada yang ngikutin gitu habis ngerias jenazah gitu? Takut udah pasti secara humanity gitu ya. Tapi kalau mengikut itu udah kayak keharusan deh kayaknya. Ini kayak juga masih ikut, ada beberapa. Maksudnya apa? Itu. Ntar dulu. Beberapa jenazah aku memang mengikuti aku. Kebetulan memang kematiannya karena mati bunuh diri atau disantet. Biasanya ikut aku karena karena memang beliau itu belum sampai ke nirwana, masih menunggu waktunya untuk pergi. Jadi ini ada temennya, ada yang main di belakang gue nggak sih? Ada. Oh seriously? Nanti kita ngomongin itu ya, pokoknya bakalan serem, jadi tunggu ya bentar ya. Kalau gitu kita ngomong yang ini dulu. Yang lain dulu. Ntar dulu, tenang. Kan ada kamu kan. Jadi untuk merias jenazah ini sama nggak sih sama kita? Soalnya kan knowledge apa yang beda dengan makeup artist gitu? Kan mungkin kulitnya lebih pucat, terus apa aja sih gitu mungkin ceritain. Jadi basically kalau setiap kematian itu berbeda cara. Nilai historinya berbeda. Ada yang mati karena dia serangan jantung, membuat kulit akan lebih menghitam. Terus mati dalam keadaan misalnya sakit liver, itu akan menguning. Dan itu memang cancer juga gitu, berbeda gitu penanganannya. Jadi memang saya tuh kalau dibilang, kalau kata mama tuh MacGyver-nya adalah kalau ngerias jenazah, karena begitu saya ngelihat jenazah, di saat itu juga saya harus nemuin jawabannya untuk menangani masalah-masalah gitu loh. Karena kamu belum pernah lihat sebelumnya gitu, tiba-tiba lihat langsung nih jenazahnya seperti ini gitu. Ya kayak misalnya waktu itu aku pernah makeup kanker kulit. Kankernya tuh kalau misalnya kita kasih foundation itu, dia kulitnya ngikut. Gimana nih caranya supaya nggak ngikut nih? Karena kan kondisi kulit orang yang meninggal itu kan memang kulitnya agak lebih kering gitu ya kan. Terus dia pori-porinya juga sudah menutup gitu. Dingin nggak sih? Dingin gitu kan. Sedingin mantan aku. Enggak ya. Ada curcol dikit nggak apa-apa ya. Dikit ya. Iya. Itu kondisi dingin itu kalau misalnya kita praktekin gitu loh. Kayak kita tuh kayak pakai foundation di kayu atau kaca. Jadi emang nggak akan nyerap gitu. Caranya gimana? Aku biasanya pakai lem kertas untuk jadi primer. Supaya si foundation kamu tuh masuk ke jenazah itu. Supaya ngiket ya, supaya nggak itu. Kamu kan kalau kita di kaca taruhin foundation ya kemana-mana gitu. Supaya ngiket. Jadi kamu pakein glue stick yang buat kertas gitu. Atau aku pakai hairspray juga buat primernya. Kalau kita pakai face spray gitu, kalau aku pakai hairspray di muka justru. Di muka supaya bisa nempel. Supaya bisa nempel. Bukannya kita tidak menghormati orang yang meninggal, tapi memang itu tekniknya. Tekniknya begitu. Itu keluarga tahu kan, misalnya, kok ibu aku di hairspray di ini gitu.
nggak apa-apa. Biasanya aku jelasin kasih pengertian, kasih pengertian, menjelaskan gitu. Dan mereka udah memang kondisinya sudah mereka juga tahu gitu loh. I see. Kamu tadi ngomong kontur segala macam. Itu kamu like a serious makeup? Iya. Bener-bener di makeup gitu? Iya, bener-bener makeup. Terus cara kontur segala macamnya itu gimana? Jadi ya pakai? Iya, semua pakai foundation, concealer segala macam, contouring cream. Semua basically sama, cuman penanganannya aja yang berbeda sama tekniknya. Sih, pokoknya jadinya cantik aja gitu atau ganteng aja. lah ini ya. Nah, brandnya itu gimana? Kalau kita kan, nih kamu pakai apa nih makeupnya nih, gue alergi itu gimana kalau itu? Kalau aku semua brand bisa dipakai sih Kak. Cuman memang kalau untuk foundation itu memang kita harus mixingin yang foundation padat sama cair gitu, nggak bisa cair atau nggak bisa padat juga. Jadi harus nemuin tekstur yang tepat sama tone warnanya si jenazah harus tepat juga gitu. Oke. Seru banget, seru banget prosesnya. Jadi kamu misalnya didatengin ini ada yang meninggal gitu ya, terus kamu langsung datang, terus apa ada kamu saya datang ke sana gitu, atau tunggu puasa dulu kayak apa gitu ada nggak sih ritual? Nggak ada Kak, selama aku masih bisa datengin, pasti aku datengin. Jadi aku biasanya di telepon tuh jam 1 malam, jam 2 pagi. Jam 1 pagi, jam 2 pagi, begitu meninggal aku kejar pasti. Karena setelah harus langsung? Iya, karena setelah 8 jam itu agak sedikit sulit lah ya. Oke. Berapa jam, paling lama berapa jam setelah meninggal? Sebenarnya paling lama sih 3 jam, 4 jam gitu. Langsung kamu? Cuman kalau misalnya, kalau aku sih masih 6 jam masih aku bisa kerjain deh. Dimandiin dulu? Aku memandikan juga, tapi kalau misalnya mereka udah meninggal di rumah sakit, biasanya udah dimandiin di rumah sakit ya Kak ya, jadi nggak ini. Jadi aku nggak ini. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang tuh meninggalnya berbeda-beda cara ya. Ada yang sakit liver, ada yang sakit jantung. Kalau itu begini. Kalau misalnya nih meninggalnya karena kecelakaan, rusak gitu kan? Itu pernah kamu ya? Itu gimana? Jadi kalau misalnya kerusakan di wajah yang sangat, misalnya luka menganga itu memang harus dijahit Kak. Dan itu bukan tugas aku, tugasnya perawat atau dokter, itu tugas mereka. Nah tugasnya aku adalah menyamarkan lukanya mereka. Jadi aku menggunakan clay biasanya yang buat, kalau di TikTok dia buat mancung-mancungin hidung, tapi aku buat menyamarkan itu. Jadi aku tutupin dulu baru aku makeup. Luka-lukanya apanya gitu di semuanya. Iya. Tapi gitu. Pernah ya beberapa kali gitu. Yang paling aneh yang pernah kamu, bukan aneh ya, nggak mau ngomong gitu sih, cuman maksudnya yang meninggal yang nggak wajar, terus kayak gitu tuh meninggal ada nggak wajar itu banyak sih sebenarnya, tapi yang paling nggak wajar mah kalau misalnya meninggal tuh kalau dalam keadaan ada seseorang disantet itu. Wah parah banget. Disantet itu gimana ya? Aku datang aja udah auranya udah beda, udaranya sudah beda. Terus di rumah itu di ruangan itu. Terus fotonya itu bisa jatuh dan aku tuh nggak bisa tidur 2 hari. Sakit juga. Ini udah mulai gini-gini nih. Ini yang ada yang nyenggol kamu ya? Lagi nyeritain ya? Nyeritain. Nggak apa-apa, boleh nggak kalau diceritain dikit? Maaf ya. Kayak nggak, maksudnya ini kita biar share gitu. Umur berapa? Salah satunya bisa yang kena santet itu. Umur masih remaja. Masih remaja Kak. Dan memang kalau disantet itu kadang gini loh. Orang mau nyantet seseorang, tapi yang kena bisa anggota keluarganya, karena ilmu hitam itu biasanya aku bilang ya, karena aku bukan dukun jadi aku nggak tahu. Biasanya itu menyerang anggota keluarga yang bagus, yang suci, yang bersih. Mungkin ini apa, ayahnya atau ibunya gitu yang mau disantet? Yang mau disantet bapaknya, tapi yang kena anaknya. Kena anaknya sampai meninggal. Karena memang kan nggak kuat kan, karena waktu itu udah pernah di ronsen segala macem, nggak ketahuan sakitnya, nggak ada apa-apa. Terus dia meninggalnya bentuknya gimana? Iya meringkuk gini, dengan kayak tangannya kayak macan gitu.
gitu. Nah kalau kayak gitu tuh kan kaku, kamu tuh jadi dandaninnya enggak, pasti aku ajak bicara karena indera terakhir yang diambil Tuhan itu adalah indera pendengaran. Oke. Jadi indera pendengaran itu berhenti ketika kamu sudah dikubur masuk tanah. Jadi kamu ajak bicara. Gimana kalau boleh, maksudnya ya, seperti apa gitu? Kalau aku biasanya kan tante atau non gitu, atau om, nama saya Elsa, saya adalah hari ini yang dikirim sama Tuhan, alatnya Tuhan, bukan saya yang mengerjakan, tapi Tuhan melalui saya untuk membuat tante dan om atau nona atau kakak cantik buat hari yang terakhirnya. Izinkan saya untuk mempergunakan keahlian saya untuk membuat kalian layak pada hari kalian. That is so sweet. Yeah. Nah terus pernah tuh jadi yang kaku gitu terus akhirnya jadi bisa diangkat sedikit gitu. Itu benar. Bisa gitu ya. Dan itu kita ada teknik massage-nya juga. Ada massage-nya juga. Kamu tahu juga itu. Jadi untuk supaya dia bisa gini. Iya. Jadi kamu ada massage dulu gini terus akhirnya pas udah tadi contohnya yang kena santet tadi akhirnya udah posisi begini dan tangannya bisa kan kalau itu kamu yang terus sampai akhirnya jadi gini gitu. Iya. Wow. Terus baru kamu mulai dandanin gitu. Tapi waktu itu mukanya nggak rusak, gosong atau apa gitu? Enggak. Cuman memang perutnya sangat besar, terus tangannya begini seperti macan dan dia ngeringkuk kesakitan. Dan mukanya gini. Dan kita emang perias jenazah itu memang harus belajar bikin simpul senyum. Walaupun dalam keadaan beliau meninggal kesakitan, kita harus membuat supaya kelihatan di orang-orang tuh nggak sakit gitu. Iya. Aduh Dek, semoga kamu diterima di sisinya ya. Gitu. Oke. Terus ntar dulu masih ini ya. Gitu. Dan dia masih ini pas lagi ada suara ambulans lagi. Aduh, ini itu nanti kita akan bolak-balik nih apa ini jadi banyak banget yang mau ditanyain terus sambil ngebayangin kamu lagi menjalankan tugas itu gitu. Ini kan pasti berarti banget buat keluarga gitu ya kan. Jadi mereka habis kehilangan terus orang yang mereka sayang ya dibuat jadi cantik di hari terakhirnya apapun masalahnya gitu kan. Nah, terus nih ada permintaan nggak sih dari keluarga? Banyak Kak. Gak mungkin kan jenazahnya yang minta aku pasti kabur ya. Gitu. Iya. Itu biasanya ada kayak misalnya kebiasaan khusus mereka ada. Iya. Misal kayak almarhumah ini biasanya saya pakai lipstik yang warnanya koral gitu. Pasti aku kasih. Terus atau enggak mau pakai alis yang bentuknya seperti ini biasanya itu biasanya aku requestin atau rambutnya mau disasak yang agak heboh boleh gitu. Tapi, kamu sampai rambutnya juga sekalian ya? Hairdo-nya. Tapi aku hairdo nggak terlalu bisa sih Kak. Maksudnya yang kalau yang dibikin sambal keong segala macam aku yang sederhana aja gitu. Cuman aku terkenal memang kalau perias jenazah di kalangan perias jenazah aku adalah perias jenazah yang memang kalau make upin flawless kayak orang tujuh. Ya udah ya bagus aja nggak aneh gitu. Cuman gitu kan memang setiap orang meninggal itu yang serunya Kak gitu loh. Seru ya. Enggak karena kalau ketika aku datang kan tantangan kan. Benar gak sih gitu loh. Nah itu kayak misalnya ada kerutan di dahi itu biasanya dia masih ada permasalahan atau apa. Karena aku sambil ngeriasin jenazah itu memang aku dikasih gift sama Tuhan untuk bisa mendengarkan pesan si yang meninggal kepada anak-anaknya atau keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup. Misalnya kayak aku waktu itu ngerias, tiba-tiba kok aku dengar suara yang aku mau anak-anak aku rukun. Ternyata mereka di sana saling minta maaf dan saling merangkul. Terus kamu kayak denger aja gitu. Denger, aku gitu. cuman sensitif denger. Lagi kamu lagi dandan gitu iya, sih. bener. Terus kamu nggak merinding, nggak takut, nggak apa? Terus kamu jawab iya gitu. Enggak, aku sambil ngomong, Mama pengennya kalian akur gitu loh. Oke. Atau kamu yang ngomong. Iya. I see. Oke. Jadi aku kayak perantara. Pernah nggak sih dapat request dari keluarga
Ini anak senengnya makeup K-pop gitu. Yang Korea gitu belum ada. Kalau yang Korean gitu ada pernah. Oh, pernah. Jadi maksudnya dia alisnya yang mesti lurus gitu ini itu ada. Tapi cantik sih maksudnya. Iya. Bener-bener keren. Cuman kalau bibir aku nggak bisa pakai ombre. Susah lah ya. Susah ya. Karena kan semua jenazah aku pasti aku lem bibirnya. Karena membuat simpul senyum itu harus dilem. Oh gitu, di lem, kamu gambar aku gitu. Bikin. Berapa lama sih biasanya ngerjainnya kira-kira? 2 jam lah. 2 jam udah selesai rambut semua. sama muka, tapi kalau Samuel mandiin bisa 3 jam 4 jam. Kamu waktu dandanin itu dia masih di kasur atau udah di itu sih? Udah di coffin? Tergantung ketika saya datang dalam keadaan dia udah di coffin ya mau nggak mau di coffin. Di coffin. Kalau yang belum masih di rumah masih biasanya di rumah. Oke, balik lagi tadi kan kamu katanya juga bisa dengar itu tadi gitu. Pernah nggak sih kamu didatengin di mimpi gitu misalnya, aku maunya didandanin sama kamu atau enggak ada mimpi apa, terus besoknya kejadian? Aku kalau misalnya mau ngerias jenazah pasti aku mimpi, ada mimpi khusus lah biasanya. Udah dikasih tahu nih, ini berapa hari kemudian nih lo mau diriasin, tapi I'm so grateful, banyak banget orang-orang tua yang udah sesepuh nelpon aku. Jadi dia ngasih wasiat, Elsa, kalau aku mati, meninggal aku pengen kamu yang merias aku. Gitu. Jadi sampai mereka belum meninggal, mereka ada kedekatan emosional. Iya, ada yang udah kejadian akhirnya mereka meninggal gitu. Ada, dan itu jadinya aku jadi terharu, jadi nangis juga sih. Karena kamu ingat waktu dia minta kalau saya meninggal tolong di ini gitu. Oke. Cuma kalau kayak lagi pandemi sekarang gini ya, COVID gitu, gimana ya? Masih nggak ngaruh. Justru makin banyak karena rata-rata dari pandemi ini orang jarang ke rumah duka karena akan banyak dapat surat ini gitu kan, mereka jadi di rumah gitu. Tapi aku lihat suratnya mereka meninggal dalam keadaan karena sakit apa, baru aku rias gitu. Oke, gitu. Kamu kok santai banget sih? Gila, gue deg-degan dari tadi aku ceritanya. Santai banget. Nah, yang menariknya lagi adalah Elsa ini make perias jenazah gratis. Ya, karena kemarin sempat ngobrol gitu kan sama temen kan. Ya gue nanti mau ketemu nih sama perias jenazah. Wah, duitnya banyak tuh katanya. Mahal, kemana waktu nyokap gue meninggal, kata, wah ada pilihan paket A, B, C, bahkan sampai 8 juta, berapa juta gitu. Nah, kamu gratis. Gratis, Kak. Why? Terus cari duitnya dari mana? Kalau ngomongin why, pasti aku bakalan bisa nangis gitu loh. Karena Tuhan tuh baik banget sama hidup gue gitu loh. Gue tuh dulu anak yang rebel, anak yang nakal, anak yang gak lulus sekolah, gak lulus kuliah. Tapi pada saat suami gue sakit, gue gak kerja saat itu, Kak. Suamiku kerja, kebetulan beliau adalah fotografer. Dikasih diabetes dan buta, which is dia merasa kayak gue gak akan bisa kerja lagi nih, gitu lah. Tapi di tengah-tengah itu dia gak kerja, Tuhan kasih banyak banget mukjizat gitu. Nah di saat itu juga saya dapat tugas dari gereja untuk jadi perias jenazah di gereja. Which is aku udah bantuin banget banyak orang selain dari gereja dan di luar juga dan di keluarga untuk keriasin jenazah gitu kan. Dan di saat itu Tuhan benar-benar kasih mukjizat yang banyak gitu loh, melalui teman-teman atau mungkin pokoknya banyak hal gitu loh, atau dokter yang nggak mau dibayar gitu. Ada aja yang nolong gitu. Jadi aku ngerasa kayak Tuhan apa sih yang bisa gue kasih buat ngembaliin semuanya gitu. Dan mungkin jawabannya gue harus nolong orang karena gue udah ditolong. Oke, so jadi karena kamu diliatin dengan segala macam ketidakmungkinan, ya kan? Suami kamu mendadak buta, kamu nggak punya apa-apa, tapi ada aja. Ada banget. So you made a promise. Dan ketika nazar itu ada, siapapun yang minta tolong sama aku, aku tidak pernah mengatakan tidak. Walau orang miskin nggak punya apa-apa,
nggak punya makeup, kamu yang harus modalin dong makeupnya for free. You will do that. Iya. Dan makanya karena aku ngerias jenazah itu gratis, dan aku tahu banget beli makeup itu kan mahal kan. Iya, iya. Nah, makanya aku bikin maraton kebaikan Don't Throw Your Makeup. Aku adalah pengumpul makeup kadaluarsa yang belum berbau, belum berjamur, belum memisah gitu. Iya. Masih dalam keadaan layak, aku masih bisa make upin. Oh, I wanna touch you. You are so sweet. Jadi kamu penyebar kebaikan namanya ya. Maraton kebaikan. Nah, jadi mungkin bisa juga dibantu kalau ada yang punya makeup merek apa aja. Merek apa aja. Dengan kondisi tidak kering, tidak berjamur, tidak berbau, dan warnanya jangan warna neon-neon. Oh iya. Kan ada yang klasik dong. Aku buang juga akhirnya kan, dan aku nggak terima skincare. Kemarin aku banyak dikirimin skincare. Oh, bukan skincare ya, warna lah, lipstick. Jadi belum berjamur, tidak berbau. Warnanya juga warna ini ya, yang nature soft gitu. Banyak sih, kadang-kadang kita beli makeup kan banyak banget tapi nggak kepake dan masih bagus, terus udah hampir expire atau udah expire, boleh disumbangin ke kamu ya. Itu nanti kamu pakai untuk itu. Untuk kamu kayak tadi tempat ngobrol ngajarin orang-orang di pegunungan, di desa. Aku mengirimkan dari kalian ke saya ke perias jenazah di seluruh Indonesia, di daerah-daerah di Papua, di Gunung Kidul juga ada. Mereka perias jenazah yang memang juga tidak berbayar, ya nggak dibayar, yang gratis, ya dikirimin ke sana supaya mereka juga bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi keluarga yang ditinggalkan gitu kan ya. Oh, that is so sweet. Nanti kita coba bantu untuk promote juga deh ya supaya bisa ini, dan makin banyak orang yang akhirnya melakukan kebaikan. Namanya juga maraton kebaikan. Iya kan? Nanti kamu sempat cerita tadi udah 20 tahunan lah ya kamu pengalaman di sini gitu. Yang paling tidak terlupakan itu apa selain yang diikutin sampai sekarang kita lagi ngobrol ini? Kalau aku cerita ini aku juga pasti nangis. Karena aku pernah make upin jenazah seorang ibu yang berjuang 13 jam untuk melahirkan anaknya. Lebih dari 30 jam, sorry. Untuk 30 jam. 30 jam melahirkan anaknya. Tapi akhirnya beliau meninggal dan anaknya selamat. Itu aku ngerasain banget di situ perihnya, dan yang anehnya adalah beliau nangis selama 30 menit. Dan itu aku memang benar-benar ngerayu, benar-benar berbicara dari roh ke roh lah ya bahasanya ya. Nangis. Air mata keluar. Masih air matanya keluar pada saat kamu mau merias wajahnya. Kamu sempat ada seperti kontak batin apa gitu dengan dia? Oh, ada di sebelah situ. Halo Bunda, mudah-mudahan udah tenang di sana. Oke. Dipanggil semua ya. Ada absen. Jadi ikut di acara lantai 38 semua di sini. Tapi itu wow, terus dia ada pesan misalnya kayak jaga anakku apa gitu ya. Aku selalu bicara bahwa setiap kematian itu pasti ya. Tidak ada yang tidak mati di dunia ini dengan cara yang Tuhan kasih. Kita nggak tahu ketika kita meninggal cepat dan meninggalkan anak, percaya pasti Tuhan akan pelihara bagaimanapun caranya. Karena burung di udara aja dipelihara sama Tuhan, nggak punya akal, apalagi kita. Benar. Nggak nyangka banget dengan penampilan kamu yang kayak begini bisa mengeluarkan kata-kata kalimat yang so wise gitu kan. Lihat dong, kasih lihat dulu itu punya kepala funky begini gitu. Pernah gak sih orang percaya, yakin lo mau make up jenazah saudara gue gitu, penampilan lo kayak gini gitu? Iya Kak, aku pernah waktu itu abis pulang syuting gitu kan, pakai celana robek-robek, masih pakai sepatu boot, kayak pakai jaket, pakai hoodie gede, terus tiba-tiba telepon kan, Kak, ada saudaraku meninggal gitu, aku mau bisa nggak Kakak make upin, gila jam segini, jam 1 malam. Akhirnya aku pulang ke rumah cuma ngambil case, langsung berangkat kan gitu, case aku. Nah sampai di sana kan kalau orang kaya kan dikasih KTP, ada satpam gitu kan, dilihatin dari atas,
enggak ibu ini kebutuhannya mau ngapain nih ke dalam gitu kan. Aku mau perias jenazah. Serius nih kan kayak gitu. Tapi aku emang dibiarkan masuk karena aku udah telepon temanku dari dalam. Terus pas di sana ya anggota keluarganya nanya kan. Curiga, yakin lah. Yakin nih. Iya, aku bilang aku perias jenazah gratis kak gitu kan. Tante om gitu loh. Kalau misalnya nggak mau pakai aku nggak apa-apa gitu kan. Terus tapi gini, ini gratis tapi kok pantesan ya gayanya begini. Tapi bener akhirnya kamu gitu. Buktikan ya. Aku buktikan, aku ngerias jenazah bareng sama keluarga, justru hasilnya bagus. Jadi seneng banget gitu. Oke, that's good. Nah, terus sekarang kamu ini kan gratis. Iya. Terus cari uangnya dari mana? Banyak lah, aku jual-jualan bawang lah, terus ikan cupang, aku ngebris ikan cupang juga, terus nyanyi, ngamen. Tapi gitu. pokoknya ada aja lah. Yang penting halal. Pertanyaan terakhir, kamu pernah nggak sih diajak atau dimimpiin gitu lah ya sama orang-orang yang pernah ini untuk melihat dunia afterlife? Oke, kalau misalnya diajak belum pernah Kak, tapi untuk mereka menceritakan iya. Maksudnya mereka menceritakan siapa yang meninggal ini ceritain ke kamu? Jadi aku dapat kayak aku kan kadang-kadang kalau ngopi gitu loh kan suka nanya gitu. Dunia setelah hidup tuh gimana sih? Ternyata tuh sama seperti dunia hidup, cuman tidak ada rasa sakit dan tidak ada orang tua gitu loh. Jadi masih continue sebenarnya. Gitu. Terus kalau ada siksa-siksaan gitu nggak tahu ya? Itu nanti. Banyak nonton film. Itu nanti setelah penghakiman terakhir. Oke. Kemana gitu. Tapi sebelum itu kita masih nunggu masih seperti ini dunianya sama. Nice. Tadi kamu sempat nyeplos loh. Kegiatannya juga nyanyi, ngamen dan lain-lain. Mau dong dikit aja dengerin suaranya yang cihuy. Pasti keren, ngomongnya keren. Tapi aku bukan nyanyi sih, ya masih. Udah. Daripada gue yang nyanyi ntar. Give me one reason to stay here and I turn it back around. Woohoo! Give me one reason to stay here and I turn it back around. You can call me baby, you can call me anytime, you gotta call me. Yeah. Gila ini mah keren, ini mah Dirias seneng nih begini. Thank you so much Elsa, mudah-mudahan maraton kebaikannya juga berhasil, bisa menolong orang-orang. Mungkin ada yang terakhir kamu mau sampaikan ke... Aku ada dua hal sih. Yang pertama, sebagai wanita Indonesia, Elsa cuma mau kasih tahu bahwa bijaksana untuk membeli makeup. Itu supaya sampah-sampah makeup itu jangan terlalu banyak juga gitu loh. Dan yang terakhir adalah aku mau kasih tahu hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik, dan berbuat baik itu bukan pilihan tapi keharusan. Gitu. Oke, thank you. Kayaknya abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih. Thank you so much Elsa. Itulah tadi kita ngobrol-ngobrol seru banget. Elsa dan teman-temannya yang mudah-mudahan kalian semua yang ada di belakangnya Elsa ini baik-baik di sana ya. However juga kapan-kapan mungkin kita bakalan nyusul gitu ke sana. Dan satu yang emang benar-benar harus diingat adalah untuk berbuat kebaikan gitu. Jadi baik itu secara moral ataupun material, karena kita tidak akan pernah menjadi miskin jika kita membagi atau berbuat kebaikan. Thank you, sampai ketemu lagi di lantai 38. Yeay.